Halo guys, kita sama-sama telah mendengar komitmen dari Pak Prabowo tentang pemerintahannya yang akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, sepertinya justru berbanding terbalik nih yang terjadi dengan munculnya rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik sebagai pelaksanaan amanat peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail ya, apa yang tertera di sana, kebijakan, desain, dan bentuk kemasan rokok yang sama ini dapat menjadi karpet merah bagi rokok ilegal yang tidak membayar cukai. Jadi kalau bungkus rokok dari semua merek terlihat sama, ini membuat peluang bagi rokok ilegal untuk membuat tiruannya. Ya, jadi dia akan membuat tiruan desain seperti rokok yang bercukai. Dan ini akan memicu persaingan yang tidak sehat tentunya. Dan kebijakan ini tidak hanya merugikan produsen rokok resmi, tetapi juga berpotensi menghancurkan sumber pendapatan dari cukai. Jika pendapatan cukai anjlok, dana bagi hasil yang diberikan pemerintah kepada daerah juga tentunya akan berkurang. Nah, kondisi ini diyakini dapat mempengaruhi pembangunan di daerah. Padahal ya dana ini kan sangat penting untuk mendukung pembangunan dan membantu masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada industri tembakau, seperti petani dan pekerja pabrik rokok. Nah, jadi dalam pasal 5 ayat 1 draft tersebut diatur ketentuan standarisasi kemasan rokok yang meliputi bentuk dan desain seragam. Jadi bentuk kemasan rokok harus kotak persegi panjang dan bersudut tegas. Bahkan warna kemasan juga wajib menggunakan Pantone 448C. Selain itu, merek rokok wajib dicetak dengan font Arial berukuran tertentu dan tanpa hiasan gambar atau tulisan tambahan. Nah, kebijakan seperti ini memang bertujuan untuk mengurangi konsumsi tembakau. Tapi kita juga harus realistis. Kalau peredaran rokok ilegal semakin marak, maka yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan industri tembakau yang berizin. Nah, selain industri kecil yang terguncang, pemerintah juga akan kehilangan pemasukan dari cukai. Dan akhirnya masyarakatlah yang paling dirugikan. Perekonomian Indonesia berpotensi mengalami kehilangan 308 triliun jika 3 poin aturan dalam rencana peraturan Menteri Kesehatan tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik ini ditetapkan. 3 poin aturan yang dimaksud yakni penerapan kemasan polos ya atau plain packaging tadi, lalu larangan berjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain, serta larangan iklan rokok. Nah, jika 3 skenario itu dijalankan, maka dampak ekonomi yang akan hilang setara dengan 308 triliun atau 1,5% dari PDB. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan memang sangat beresiko, bukannya membangun kesejahteraan tapi bahkan sebaliknya. Jadi mengingat dampak rancangan plain packaging kemasan rokok ini cukup besar, kita semua berharap agar pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan ini lebih matang lagi, dan berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam mencari solusi agar kesehatan terjaga tapi ekonomi kita juga tetap bisa berjalan. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat industri tembakau yang resmi kalah bersaing dengan rokok ilegal. Jadi, kebijakan aturan kemasan polos tanpa merek ini mengancam sumber mata pencarian para pekerja. Ini hanya akan memperburuk situasi, bukan jadi solusi. Salam.